Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Banyak narasi yang disampaikan oleh para oknum-oknum habaib. Mereka membuat opini dan pernyataan-pernyataan bahwa tidak ada ulama-ulama terdahulu, kiai-kiai terdahulu, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai khos yang berani mengusik para habaib, apalagi mengusik nasabnya. Narasi-narasi seperti ini sengaja dibangun oleh mereka untuk melemahkan para pejuang nasab suci baginda Rasulullah SAW, seperti Kiai Haji Imaduddin CS dan para ulama-ulama lain yang terus menyuarakan kebenaran demi mensucikan nasab baginda Rasulullah SAW dari oknum-oknum yang mengaku dzurriyyah Nabi, tetapi tidak terkonfirmasi sampai saat ini, baik secara ilmiah, secara fakta sejarah, apalagi secara tes DNA. Jawaban sederhananya, mengapa ulama-ulama terdahulu, ulama khos khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama, tidak ada yang membahas tentang nasab para habaib di Indonesia? Jawabannya adalah karena memang para habaib terdahulu berbeda dengan para habaib sekarang. Habaib-habaib terdahulu terkenal santun, baik-baik, kemudian ta'zim terhadap ulama-ulama Nusantara, dan tidak ada yang membuat narasi-narasi apalagi menjelek-jelekan ulama-ulama kita. Nah, sekarang banyak sekali oknum-oknum habaib yang merendahkan para ulama kita, bahkan mengatakan dengan kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas terhadap ulama-ulama pribumi yang notabene adalah mereka itu adalah dzurriyyah Wali Songo. Rata-rata ulama pesantren, ulama-ulama kita itu ada ketersambungan dengan dzurriyyah Wali Songo. Wajar ketika para santrinya, kemudian terahnya dzurriyyah dari para kiai-kiai tersebut, kemudian saat ini ikut marah, ikut memberikan respon, reaksi terhadap ucapan-ucapan para oknum-oknum habaib yang merendahkan ulama-ulama pribumi, ditambah dengan pembelokan sejarah, pembelokan makam, dan mereka mengklaim dirinya paling baik, paling tersambung nasabnya dengan baginda Rasulullah SAW. Wajar ketika kemudian muncul ulama-ulama kita mempertanyakan, mencari bukti-bukti secara otentik apakah mereka betul-betul nasabnya tersambung dengan Rasulullah SAW atau tidak. Karena apa? Dilihat dari perilaku mereka khususnya saat ini. Dan ini ada bukti video yang menceritakan bahwa Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu pernah marah terhadap seorang habib atas perilakunya yang tidak sopan. Nah, ini diceritakan oleh Kiai Haji Hamim Jazuli dari pelosok Kediri yang terkenal dengan kusmik, dan beliau adalah masyhur sebagai waliullah. Dan juga ada video dari guru sekumpul Martapura, seorang ulama yang disegani. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli yang akrab disapa Kusmi, pendiri amalan dzikir Jamaah Mujahadah Lailiyah, Dzikrul Ghafilin dan Semaan Al-Quran Jantiko Mantap. Dalam sebuah kesempatan ceramahnya, Kusmi menyampaikan bahwa pada suatu saat Kiai Haji Jazuli bersama Kiai Mungzir Bahri atau Gus Mungzir dari Mangunsari Nganjuk. Beliau berdua sowan atau bertamu ke rumah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang. Kemudian Kiai Haji Jazuli bertanya kepada Mbah Hasyim Asy'ari tentang silsilah nasab beliau. "Maaf Kiai, jika boleh saya ingin tahu panjenengan ini putranya siapa dan cucunya siapa?" tanya Kiai Jazuli. Baru sedikit mau menjelaskan, tiba-tiba Mbah Hasyim Asy'ari kedatangan tamu keturunan Arab. Namun Mbah Hasyim Asy'ari tidak memperdulikannya dan diabaikannya tamu tersebut. Karena merasa tidak dihormati, lantas tamu Arab itu dengan angkuhnya berkata, "Ana minal habaib, saya ini seorang habib, kok kamu tidak menghormati saya?" Sontak saja Mbah Hasyim Asy'ari marah seraya berkata, "Asyaraf minal adab, wa man laisa lahul adab wajaba alaihi santab." Minggir. Orang mulia itu karena adab, barang siapa tidak memiliki adab maka wajib disantap. Kata santap yang dipakai oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini bukanlah bahasa Arab, melainkan bahasa Jawa kasar yang artinya digampar atau ditempeleng. Maaf, contohnya begini. Kalau antum tidak beradab, saya tempeleng antum. Sekali lagi maaf, ini hanya contoh belaka.
Kalimat tersebut sebenarnya sudah sering kita dengar dulu saat kami mondok di pesantren, dan begitu ustadz-ustadz kami di madrasah mengajarkan akhlak dan adab. Ternyata para guru dan ustadz kami mengutip dari dawuhnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ini. Atau dengan ungkapan lain, "Man laisa lahul adab fahuwa kadzubab." Barang siapa yang tidak memiliki adab, maka dia seperti lalat. Ini sekilas keterangan dari kami. Kemudian selanjutnya, setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggertak tamu yang mengaku Habib tersebut karena bertamu tanpa adab, lantas Mbah Hasyim Asy'ari berkata kepada Kiai Haji Jazuli, "Anak putuku, ora perlu tak wae weruh nasab salah silahku sampai teko Nabi Adam, kejaba mung sauntara." Artinya, anak cucuku tidak perlu saya beritahu nasab silsilahku sampai kepada Nabi Adam, kecuali hanya sekilas di antaranya, tutur Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian disampaikan oleh Gusmi, di antara tokoh leluhur dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dan keturunannya dari jalur ayah atau ibu. Di antaranya adalah Joko Tingkir yang menurunkan Pangeran Benowo, menurunkan Mbah Sambu Digdo, menurunkan Mbah Kiai Abdul Jabbar, menurunkan cucu Nyai Layinah, menurunkan cucu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dan insya Allah, kata Gusmi, kedua jalur nasab beliau sampai kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di akhir tausiah beliau, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi, beliau berharap dan mengingatkan kita, khususnya para Nahdliyin, untuk menanggulangi dan ikut serta membenahi agar sinar Hasyimiyah itu hidup kembali dengan kobaran nur almarhum dan dengan semboyan kembali bangkit almarhum Mbah Hasyim Asy'ari. Begitulah kiranya Mbah Hasyim Asy'ari sebagai panutan warga Nahdliyin, tokoh ulama besar di Nusantara, pendiri Nahdlatul Ulama, memberikan teladan dan pelajaran bagi kita semua bahwa adab itu lebih utama daripada nasab. Tidak hanya itu, satu lagi dari guru kami, dari guru beliau seorang mursyid Thariqah Naqsabandiyah yang sezaman dengan Waliullah Kiai Haji Hamid Pasuruan. Mursyid dari guru kami berkata, "Kalau ada sayyid yang mengencingi musola atau masjid, lempari batu saja." Kesimpulannya, bukan kita diajari untuk tidak hormat dan takzim kepada sayyid atau syarif sebagai dzurriyyah Rasul, akan tetapi harus ada pertimbangan syariat, akhlak, dan adab sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Segala kebenaran hanyalah milik dan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah menjelaskan, ya ahlal Yaman, Yamanakum. Hai orang ahli Yaman, kembalilah ke Yaman. Jadi orang-orang asing dikembalikan kepada asal mulanya. Walaupun di Madinah itu nuntut ilmu, udah alim disuruh murid ke masing-masing negara untuk menyebarkan agama. Nah, kesimpulan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita yang datang jadi makmum, jangan si pendatang yang menjadi imam. Kalau si pendatang menjadi imam, itu ada di dalam ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadza yaf'alun. Setiap orang-orang yang sifatnya seperti raja atau takabur, tatkala mereka itu datang ke satu kampung yang lain dari kampungnya, maksudnya lain dari daerahnya. Tatkala orang daerah lain masuk ke daerah yang lain, apa kerjanya orang-orang datang yang sombong? Afsadu, dia merusak keadaan yang di daerah itu dirubah. Merubah keadaan yang di daerah orang, berarti mengingat lawan orang-orang yang di daerah itu. Berarti merasa ini itu sanggup memperbaiki, berarti memadamkan daerah itu kurang baik. Ya Allah, seorang orang mana Allah Ta'ala hakimnya malaikat menulis sombong bapak. Seorang orang mana datang di mana. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga dua buah tayangan video yang baru saya sajikan memberikan pencerahan terhadap kita, menambah wawasan keilmuan kita, serta menambah keyakinan kita dan kita bersama ulama-ulama pribumi yang terus menyuarakan kebenaran dalam rangka menjaga nasab suci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari oknum-oknum yang mengaku-ngaku cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, tetapi tidak terkonfirmasi. Semoga bermanfaat. Salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.